Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 427. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melihat ide penelepon, Ariel mengerutkan kening. Bagaimana Vira bisa memanggilnya tiba-tiba? Bahkan jika Vira tahu bahwa dia berada di LKK Technoscience, dia tidak akan mengganggunya secara langsung. Lagi pula, dia berada di kantor Imam sekarang, dan Imam adalah atasan langsung Vira. Dengan karakternya, dia seharusnya tidak berani mengganggunya secara langsung. Mungkinkah ada yang salah di perusahaan? Setelah Ariel melirik Imam, dia menjawab telepon. Vira, ada apa? Ariel bertanya. Ariel, kamu di mana? Bisakah kamu membantuku? Vira bertanya dengan penuh semangat. Mendengarkan kata-kata Vira, dia masih tidak tahu bahwa Ariel datang ke LKK Technoscience. Aku di perusahaanmu, kata Ariel sambil tersenyum. Vira di ujung telepon jelas tertegun sejenak, dan nadanya menjadi bingung. Dia berkata, apa yang kamu lakukan di perusahaan kami? Kamu harus berbicara tentang apa yang kamu katakan dulu. Ariel tersenyum. Baru kemudian Vira dengan cepat turun ke bisnis. Ada orang cabul di perusahaan. Dia berdiri di pintu toilet wanita. Saya tidak berani keluar. Mengapa kamu tidak memanggil Selu untuk meminta bantuan? Ariel bertanya. Karena Vira tidak tahu bahwa dia berada di LKK Technoscience, maka Sally adalah orang yang dapat membantunya tepat waktu. Tapi panggilan ini terjadi pada ponselnya, yang membuat Ariel merasa sangat aneh. Ariel, saya mendengar bahwa orang ini adalah kerabat Imam. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani mengacaukannya. Kalau tidak, dia akan dipecat. Vira menjelaskan. Penjelasan ini membuat Ariel terdiam. Vira menghadapi bahaya dan harus mempertimbangkan masalah ini terlebih dahulu. Bukankah keselamatannya sendiri lebih penting? Pada akhirnya, dia hanya tidak ingin melibatkan Sally karena urusannya sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak dia akan menderita dari gagasan untuk selalu mendahulukan orang lain. Bahkan jika Sally benar-benar memperlakukannya sebagai saudara perempuan, setelah waktu yang lama, ketika Sally menganggap semua ini diterima begitu saja, hubungan saudara perempuan semacam ini akan menjadi tidak setara. Dan pada saat itu, Vira akan ada lebih banyak kerugian. Dalam masyarakat saat ini, wanita bodoh seperti itu masih bisa eksis. Oke, aku akan segera datang, kata Ariel. Setelah menutup telepon, Ariel bertanya kepada Imam, kapan kamu memulai nepotisme di perusahaan? Kalimat ini membuat kelopak mata Imam melonjak. Dia memang memiliki kerabat di LKK Technoscience. Tetapi ini bukan yang dia inginkan. Tetapi keluarganya menekannya untuk memberikan pekerjaan kepada kerabat ini. Jadi dia terpaksa mengatur kerabat itu ke perusahaan. Namun, Imam tidak memberinya perlakuan khusus dan hak istimewa, seperti karyawan biasa. Karena dia tahu betul konsekuensinya jika Ariel tahu tentang kekacauan perusahaan. Tuan muda, saya benar-benar tidak punya pilihan. Orang tua saya bersikeras agar saya memberinya pekerjaan, kata Imam tanpa daya. Pintu toilet wanita, seorang pemuda licik sedang berjongkok. Adapun, pertama kali dia melihat Vira, dia memiliki ide kotor di benaknya. Meskipun Sally lebih cantik dan feminin daripada Vira, dia tahu, kesulitan mendapatkan Sally lebih dari 100 kali lebih tinggi dari Vira. Dan seorang gadis lembut seperti Vira lebih mudah ditekan. Jadi dia mencari peluang untuk mendekati Vira setiap hari di tempat kerja. Sebagai kerabat Imam, dia memiliki banyak perilaku kotor di perusahaan. Tetapi dia sangat cerdas dan tidak akan bertindak terlalu jauh dalam hal apapun, apalagi memberi tahu Imam. Pamerkan kekuatanmu di depan karyawanmu. Sambil menunggu Vira keluar dari kamar mandi, Naldi mengeluarkan ponselnya. Ada banyak video kecil di dalamnya. Selain beberapa yang diunduh secara online, ada juga beberapa foto yang biasa. Menonton video ini, Naldi merasa semakin bersemangat untuk bergerak. Ketika tidak ada orang di sekitar,
pikiran jahat yang lebih berani tiba-tiba muncul. Kecuali Vira, tidak ada orang lain di toilet wanita sekarang. Baginya, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ketika ide ini muncul di benaknya, itu seperti benih yang bertunas, dan terus menyebar dan tumbuh. Naldi meletakkan ponselnya, melihat sekeliling. Tidak ada yang boleh datang ke toilet, dan kemudian menyelinap ke pintu toilet wanita. Vira bersembunyi di bilik toilet. Setelah mendengar langkah kaki, dia mengira itu adalah rekan wanita yang datang ke toilet. Ini memberinya kesempatan. Jika dia pergi dengan rekannya, Naldi tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tetapi ketika Vira membuka pintu bilik toilet, orang yang muncul di depannya mengejutkannya. Itu bukan rekan wanita, tapi Naldi langsung masuk ke toilet wanita. Naldi, bagaimana kamu bisa datang ke toilet wanita? Vira menatap Naldi dengan ngeri dan berkata. Naldi bereaksi sangat cepat, melangkah maju dalam 2 langkah, menutup mulut Vira untuk mencegahnya mengeluarkan suara, dan dengan paksa menyeret Vira kembali ke bilik toilet, dan menutup pintu. Berbagai emosi seperti kegugupan, ketakutan, dan kegembiraan muncul di hati Naldi. Meskipun dia takut dengan insiden tak dikenal, situasi saat ini. Stimulasi mengambil lebih banyak tempat. Vira, kamu harus tahu tentang hubunganku dengan Imam. Jika kamu tidak ingin kehilangan pekerjaanmu, kamu sebaiknya mendengarkanku. Naldi mengancam dengan suara rendah di telinga Vira. Merasakan napas cepat Naldi, Vira berkata dengan ketakutan. Naldi, jangan impulsif. Jangan melakukan hal-hal bodoh, atau kamu akan menyesalinya. Menyesal, Naldi tersenyum dingin dan berkata, Imam adalah kerabat saya. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan melindungi saya. Bagaimana saya bisa menyesalinya? Jika kesempatan ini tidak terjadi padamu hari ini, itulah penyesalan yang sebenarnya. Naldi dengan sengaja mendekati telinga Vira, mencium aroma samar yang berasal dari tubuh Vira, dan menjadi semakin terobsesi, dan berkata, hari pertama aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu, gadis murni sepertimu. Belum pernah berhubungan seks dengan pria manapun, Vira telah jatuh cinta, tetapi dia dilindungi dengan baik oleh Sally. Tidak ada bajingan yang memiliki pikiran jahat padanya yang benar-benar bisa mendapatkannya. Karena Sally akan selalu mengingatkannya pada waktu yang tepat. Jangan mudah menyerah pada pria yang tidak dapat diandalkan. Jadi dia tidak pernah memiliki hubungan dengan seorang pria sekarang. Melihat Vira tidak berbicara, Naldi bahkan lebih yakin dengan pikirannya, dan melanjutkan, seorang gadis sepertimu, tetapi yang terbaik dari masyarakat modern, wanita zaman sekarang, belum mengerti arti dari kata bersih. 2 garis air mata panas mengalir di pipi Vira, karena tangan kiri Naldi tanpa malu-malu melilit pinggangnya. Bahkan mantan pacarnya tidak pernah melakukan tindakan ambigu semacam ini padanya. Vira mengetahui bahwa jika dia kehilangan kepolosannya di sini hari ini, hidupnya akan berakhir. Jangan main-main, teman saya akan segera datang. Dan jika dia tahu, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Vira mengancam. Dia berharap kata-katanya akan membuat Naldi takut dan membiarkannya mundur. Naldi tersenyum menghina. Dengan Imam sebagai pendukungnya, dia tidak takut pada apapun. Dan dia sudah memeriksa latar belakang Vira adalah hanya seorang anak dari keluarga biasa. Benar-benar ada masalah besar. Selama dia mau meminta bantuan Imam, Imam tidak akan pernah mati. Di bawah cara orang besar seperti Imam, dia bisa menangani dengan keluarga biasa itu mudah. Temanmu, dia pasti tidak tahu tentang hubunganku dengan Imam. Kalau tidak, apakah dia berani mencampuri urusanku? Naldi mencibir. Vira tidak tahu apakah Ariel akan berani memprovokasi Imam. Tetapi dia diselamatkan sekali oleh Ariel. Dan dia tidak dapat menemukan orang lain yang bisa dia percayai kecuali Ariel. Bisakah kamu membiarkan aku pergi dulu? Tolong, tolong. Vira memohon. Naldi tersenyum ringan dan berkata, oke, bagaimana kalau kamu berlutut dan memohon padaku? Ruang di bilik itu kecil. Dan Vira tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia berlutut. Tetapi dia bisa mendengar. Nada bicara Naldi, artinya tidak biasa. Pada saat ini, Ariel datang ke pintu kamar mandi.
Tetapi dia tidak menemukan siapapun yang berjongkok di pintu. Dan Vira tidak ada di sana. Jadi dia hanya bisa menekan nomor Vira. Ketika telepon berdering dari kamar mandi, Ariel mengerutkan kening dengan erat, berdiri di pintu dan berteriak, "Vira, saya Ariel. Tidak ada seorang pun di pintu. Keluar dulu." Mendengar suara Ariel dengan suara itu, Vira merasa bahwa dunia gelap akhirnya mengantar fajar. Tepat saat dia akan berbicara, mulutnya tertutup rapat oleh naldi bersambung.